Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM A221210030. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan mengenai hakikat manusia dan pengembangannya dan juga komponen-komponen pendidikan. Materi pertama adalah materi mengenai hakikat manusia dan pengembangannya. Apa sih hakikat manusia itu? Jadi, sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan antara manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki, sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia, tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukan lainnya. Yang pertama, pasukan yang tampak meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan. Yang kedua adalah pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut sebagai kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Lalu, apa saja wujud sifat hakikat manusia? Wujud sifat hakikat manusia meliputi yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu ada padanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berkat adanya kemampuan diri yang dimiliki oleh setiap manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Yang kedua, yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menempatkan diri, misalnya pendekatan antara guru dengan siswa, belajar mengantisipasi keadaan atau peristiwa. Yang ketiga, pemilihan kata hati. Memiliki kata hati berarti dapat membedakan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah sebagai manusia. Yang keempat adalah moral. Moral sering juga disebut etika, tetapi etika tidak sama dengan etiket atau sopan santun. Orang yang memiliki etiket yang baik belum tentu moralnya baik. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena dia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi tersebut. Maka sesungguhnya moral itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesanggupan menanggung perbuatan yang menuntut jawaban. Tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab diri sendiri yang berupa penyesalan, tanggung jawab kepada masyarakat yang berupa sanksi sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang berupa dosa. Yang keenam adalah rasa kebebasan atau merdeka. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Bebas di sini bukan berarti tidak dapat melakukan sesuatu dengan seenaknya, tetapi tetap melihat aturan yang berlaku. Buat peraturan itu tidak menjadi beban, namun menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, bebas di sini adalah bebas dalam hal melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada rasa membebani dan dibebani oleh orang lain. Yang ketujuh adalah kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari hak. Hak adalah sesuatu yang masih kosong, artinya meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahuinya. Dan meskipun sudah diketahui, belum tentu mereka menggunakannya. Kewajiban bukan berarti beban, melainkan sebuah keniscayaan. Jadi, kewajiban itu sesuatu harus yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia.
yaitu perpaduan antara pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Kebahagiaan lebih merupakan integrase atau rentetan dari sejumlah kesenangan. Kebahagiaan adalah hidup yang tentram. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Seseorang atau individu manusia yang sejak kelahirannya atau dari penciptanya dibekali dengan hakikat manusia untuk mengembangkan diri dan kehidupan selanjutnya. Ia dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang melekat pada diri individu itu. Dimensi-dimensi itu adalah yang pertama, manusia sebagai makhluk pribadi atau individu. Ini disebut sebagai dimensi keindividualan. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial atau ini disebut sebagai dimensi sosial. Lalu yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk susila. Ini disebut sebagai dimensi kesusilaan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk beragama. Ini disebut sebagai dimensi keagamaan. Lalu, bagaimana pengembangan dimensi hakikat manusia ini? Pengembangan dimensi keindividuan harus diimbangi dengan dimensi kesosialan. Pengembangan dimensi kesosialan menuntut interaksinya dengan lingkungan sehingga harus berinteraksi, bergaul, bekerja sama, dan hidup bersama dengan orang lain. Pengembangan dimensi pertama, kedua, dan ketiga baru menekankan kehidupan manusia di dunia. Kehidupan manusia yang lengkap meliputi dunia dan akhirat, sehingga diperlukan pengembangan dimensi keagamaan. Terdapat dua jenis pengembangan dimensi hakikat manusia itu sendiri. Yang pertama adalah pengembangan utuh. Apa sih pengembangan utuh itu? Jadi, pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh itu diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap pembinaan dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang dimaksud mencakup yang bersifat horizontal atau yang menciptakan keseimbangan dan yang bersifat vertikal atau yang menciptakan ketinggian martabat manusia. Dengan demikian, secara totalitas membentuk manusia yang utuh. Adapun pengembangan tidak utuh. Lalu apa sih pengembangan tidak utuh itu? Jadi, pengembangan yang tidak utuh apabila dalam proses pengembangan terdapat unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi individu ataupun domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Lalu, bagaimana sih sosok manusia Indonesia seutuhnya? Sosok manusia Indonesia yang seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahir seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batin seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, yang bertanggung jawab dan rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kedua sekaligus batinlah. Juga diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan ataupun sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antar cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya, yakni materi mengenai komponen-komponen pendidikan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari pendidikan itu sendiri. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Macam-macam komponen pendidikan. Pendidikan tidak cukup apabila hanya dengan pengajaran saja, namun diperlukan sebuah sistem yang terstruktur sehingga pendidikan yang berada di instansi sekolah dapat beraktivitas dan dapat berkelanjutan. Lalu, apa sih macam-macam komponen pendidikan itu? Macam-macam komponen pendidikan terdiri dari yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini harus memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Lalu yang kedua, peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan tidak terbatas pada usia sekolah saja, namun siapapun yang menuntut ilmu itu bisa dikatakan sebagai peserta didik. Bisa termasuk juga orang dewasa. Lalu yang ketiga, yaitu pendidik atau tenaga pengajar. Orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Contohnya adalah guru, orang tua, dan juga pimpinan masyarakat. Lalu yang keempat, interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Interaksi antara pendidik dan anak didik bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan, di antaranya yang pertama, metode diktatoral. Metode diktatoral ini bersumber dari metode empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu semata-mata disebabkan oleh faktor ihwal manusia, sehingga pendidikan itu bersifat maha kuasa. Lalu yang kedua, metode liberal. Metode liberal ini bersumber dari pendirian naturalisme yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar berasal dari kekuatan yang ada pada diri manusia. Lalu yang ketiga, terdapat metode demokratis yang bersumber dari teori konvergensi yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu berdasarkan faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kemudian komponen pendidikan yang kelima adalah isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki hubungan dengan tujuan pendidikan. Macam-macam dari isi pendidikan yaitu pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian komponen pendidikan yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini adalah suatu tempat di mana suatu pendidikan itu dilaksanakan. Lingkungan pendidikan ini dapat digolongkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, yaitu yang pertama lingkungan sosial politik, yang kedua lingkungan sosial ekonomi, kemudian yang ketiga adalah lingkungan iklim geografis. Kemudian komponen pendidikan yang ketujuh adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini sangat penting dalam kegiatan pendidikan, karena jika tidak ada biaya pendidikan, maka perkembangan pendidikan ini akan terhambat. Memang dari sebagian besar peserta didik, ada yang tidak mampu dalam menangani biaya pendidikan. Maka dari itu, pemerintah mengadakan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menangani biaya pendidikan. Kemudian, komponen pendidikan yang kedelapan adalah fasilitas dan manajemen. Fasilitas pendidikan ini seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari setiap pengelola pendidikan. Fasilitas dan prasarana yang dimaksud ini secara tidak langsung menunjang jalannya sebuah proses pendidikan seperti halaman, kebun sekolah, dan jalan menuju ke sekolah tersebut. Sedangkan sarana yang dimaksud adalah ruang kelas, gedung sekolah, meja, kursi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, komponen pendidikan yang kesembilan adalah struktur dan jadwal waktu. Mengatur jadwal waktu dan membaginya sama rata itu adalah hal yang sangat penting agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikut ini alasan mengapa manajemen waktu itu sangat penting, yaitu yang pertama, untuk melatih kemampuan individu, kemudian yang kedua adalah untuk memiliki reputasi profesional, kemudian yang ketiga adalah terhindar dari tekanan, kemudian yang keempat untuk membantu meningkatkan peluang, kemudian yang kelima
untuk memiliki keseimbangan. Kemudian adalah komponen pendidikan ke-10 adalah pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian mutu merupakan alat organisasi untuk menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas sehingga pemproduksi atau pelanggan merasa puas. Karena ini dalam konteks pendidikan, sehingga apa yang dimaksudkan adalah pengendalian mutu dalam pendidikan berarti menjadi alat untuk bagaimana peserta didik menjadi berkualitas atau berjasa mutu sebagai penerus bangsa. Dengan adanya ini, pengendalian mutu sangat penting dengan tujuan ketika peserta didik nanti lulus, harapannya akan menjadi peserta didik yang berguna bagi nusa dan bangsa ke depannya. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai hakikat manusia dan pengembangannya, serta materi mengenai komponen-komponen pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.